Pedoman dasar untuk menafsirkan Taurat Perjanjian Lama. Apa itu Taurat? Apakah seluruh Taurat berlaku untuk orang Kristen? Dasar umumnya adalah 1. Ada kurang lebih 613 hukum dalam Perjanjian Lama, dan orang Israel wajib menaatinya. Mengapa mereka wajib menaatinya? Karena ini adalah bukti kesetiaan mereka kepada Allah. 2. Biasanya 5 kitab pertama Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, disebut sebagai Taurat. Meskipun Taurat sebenarnya baru dimulai di Keluaran 20. 3. Terkadang yang dimaksud dengan Taurat adalah seluruh Perjanjian Lama. Mengapa? Karena fungsi seluruh Perjanjian Lama umumnya untuk menjelaskan dan menerapkan Taurat yang terdapat dalam Pentateuk. 4. Taurat Perjanjian Lama adalah suatu perjanjian antara Allah dan Israel yang berisikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu antara Allah dan Israel. 5. Perjanjian Lama bukanlah wasiat atau warisan kita, jadi hukum Taurat tidak mengikat kita secara langsung. Hanya prinsip-prinsip yang diulang dalam Perjanjian Baru yang berlaku bagi kita. Prinsip iman kepada Allah berlaku bagi kita, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keselamatan hanyalah anugerah Allah semata. 6. Siapa yang berusaha selamat oleh Taurat sekurang-kurangnya akan melanggar satu peraturan dan menjadi pelanggar hukum. 7. Taurat menuntut kesetiaan kepada Allah, dan cara Israel menunjukkan kesetiaan kepada Allah adalah dengan menaati Taurat. Jenis kesetiaan seperti itu misalnya, menyembelih kurban, tidak mengenakan pakaian berwarna, tidak makan daging babi, tidak diminta oleh Allah dalam Perjanjian Baru. Jadi Taurat menekankan pentingnya kesungguhan, belas kasihan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan. 8. Banyak ketetapan Perjanjian Lama yang tidak diperbarui dalam Perjanjian Baru. Jadi ada 8 dasar umum tentang Taurat. Pertanyaan muncul di benak kita, jika demikian, mengapa kita masih harus mempelajari seluruh Taurat dalam Perjanjian Lama, padahal hanya moral law yang berlaku? Alasannya adalah karena pelajar Alkitab dapat melihat prinsip-prinsip ilahi dalam hubungan Allah dengan manusia dan dunia, serta memperoleh contoh-contoh praktis kehidupan iman dari Perjanjian Lama. Contoh pemahaman tentang perlakuan terhadap budak dalam Perjanjian Baru. Dalam Titus pasal 2 ayat 10, dapat diperjelas dengan membaca ulang prinsip-prinsip dalam Ulangan pasal 15 ayat 12-17, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam Perjanjian Lama ada 2 jenis hukum, yaitu apodiktis dan kausistis. Apodiktis berisi perintah yang dimulai dengan kata hendaklah atau janganlah. Kemudian kasuistis adalah hukum yang bersyarat dan tidak berhubungan dengan semua orang, hanya berlaku untuk orang dalam golongan tertentu yang disebutkan. Catatan penting bagi kita semua yaitu, Tuhan Yesus tidak menyatakan dalam Lukas pasal 16 ayat 16-17 bahwa kita masih berada di bawah Taurat, tetapi bahwa Taurat tidak dapat diubah dan berakhir pada waktu Yohanes Pembaptis mulai memberitakan Perjanjian Baru. Yesus memberikan hukum baru yang tidak menghapuskan yang lama, tetapi menggenapinya. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam menafsirkan Taurat. 1. Jangan menafsirkan Taurat sebagai perintah Allah yang secara langsung kepada Anda, tetapi lihatlah Taurat sebagai firman Allah yang diilhamkan sepenuhnya bagi Anda. 2. Jangan memandang Taurat Perjanjian Lama sebagai hal yang mengikat bagi orang Kristen dalam Perjanjian Baru, kecuali jika hal itu diulang secara terus-menerus dalam Perjanjian Baru. 3. Lihat keadilan kasih serta norma-norma yang tinggi yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Jangan lupa melihat rahmat Allah yang sepadan, dan bahkan lebih tinggi dari kaidah-kaidah norma itu. 4. Jangan memandang Taurat sebagai sesuatu yang lengkap. Secara teknis, Taurat tidak meliputi segala hal. 5. Jangan mengharapkan Taurat Perjanjian Lama sering dikutip oleh para nabi atau dikutip oleh para rasul dalam Perjanjian Baru. Ingat bahwa inti Taurat adalah 10 firman dan 2 hukum utama yang diulang dalam kitab nabi dan dibaharui dalam Perjanjian Baru. 6. Pandanglah Taurat Perjanjian Lama sebagai karunia yang penuh kemurahan kepada orang Israel yang membawa banyak berkat jika ditaati.
Jangan pandang Taurat Perjanjian Lama sebagai sekelompok peraturan yang sewenang-wenang, serta menyebalkan dan membatasi kebebasan orang. Bagaimana sistematika penafsiran Taurat? Pertama, bentuk, konteks, dan struktur. Kedua, penafsiran terinci. Ketiga, kesimpulan. Keempat, aplikasi dan penerapan. Intinya untuk mau menafsir Taurat, selalu ingat bentuk, konteks, dan struktur, penafsiran terperinci, kesimpulan, aplikasi dan penerapan. Terima kasih.